Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Ma'assaroh dengan NIM 050402201104 Hukum Ekonomi Syariah kelas 6D UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang tahapan dan proses negosiasi. Namun sebelum saya menjelaskan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan menyimak video ini. Dalam pembahasan ini ada 3 subbab yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama ada definisi negosiasi, yang kedua ada tahapan dan proses negosiasi, dan yang ketiga contoh penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan negosiasi itu? Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu yang pertama, untuk mencapai sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Misalnya, dalam transaksi jual-beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Dalam hal ini tidak terjadi sengketa. Dan yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu. Berdasarkan pada asas timbal balik, kesempatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun, proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Dan yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Selanjutnya yaitu tahapan dan proses negosiasi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur yang mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, yaitu sifatnya informal. Yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Supaya negosiasi dapat berhasil dengan baik dan memuaskan para pihak, maka seorang negosiator harus menggunakan strategi dan taktik. Terdapat beberapa hal yang sangat mempengaruhi jalannya negosiasi, yaitu yang pertama, kekuatan tawar-menawar, yang kedua, pola tawar-menawar,
Dan yang ketiga, strategi dalam tawar-menawar. Dalam melakukan proses negosiasi untuk menyelesaikan sengketa yang harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana pendapat Howard Wright seperti yang dikutip oleh Suyut Margono, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam mempersiapkan perundingan, hal yang pertama harus dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Dengan kata lain, negosiator harus mengenali dulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan pihak lain. Misalnya, seberapa terbukanya informasi yang harus diberikan, di mana perundingan akan dilaksanakan, apa sasaran yang diinginkan. Tahap ini sering diistilahkan dengan know yourself. Dalam tahap persiapan ini juga perlu menelusuri berbagai alternatif lainnya. Apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai, maka dalam tahap ini perlu juga menentukan hal-hal yang bersifat logistik, seperti siapa yang harus bertindak dan sebagai perunding. Perlukah menyewa perunding yang mempunyai keterampilan khusus apabila perundingan bersifat internasional? Bahasa apakah yang akan digunakan? Serta siapa yang bertanggung jawab menyediakan penerjemah? Selanjutnya dilakukan simulasi. Hal ini sangat bermanfaat dalam mempersiapkan strategi bernegosiasi. Yang kedua yaitu tahap tawaran awal. Dalam tahap ini, seorang perunding melakukan strategi tentang siapa yang harus lebih dahulu menyampaikan tawaran. Bagaimana menyikapi tawaran awal tersebut? Apabila ada dua tawaran dalam perundingan, biasanya midpoint merupakan solusi atau kesepakatan sebelum midpoint dijadikan kesepakatan hendaknya dibandingkan dengan level aspiration para pihak. Yang ketiga, tahap pemberian konsesi. Konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh pihak lawan. Seorang perunding harus melakukan kalkulasi yang tepat, agresivitas, seperti bagaimana menjaga hubungan baik dengan pihak lawan, empati terhadap pihak lawan, dan fairness. Negosiator mempunyai peran penting dalam konsesi dan menjaga posisi tawar sampai pada tingkat yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu tahap akhir permainan. Tahap akhir permainan ini meliputi pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya. Lebih lanjut, Howard Wright menyatakan agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, di antaranya sebagai berikut. Itu yang pertama, pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh. Yang kedua, pihak-pihak siap melakukan negosiasi. Dan yang ketiga, mempunyai wewenang mengambil keputusan. Yang keempat, memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan. Dan yang kelima, mempunyai kemauan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu contoh penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Sengketa yang terjadi antara PT Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dengan adanya isu penyebaran agama.
Dugaan pelanggaran ini terdapat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RT/RW Kota Padang dan persaingan bisnis. Dinamika sengketa telah mencapai fase strategis off-trade dengan adanya ancaman dari MUI Sumbar untuk turun ke jalan jika dialog dan pertemuan yang dilakukan mengalami kebuntuan. Identitas sosial terlihat dengan adanya in-group, yaitu mereka yang mendukung penolakan investasi, dan out-group mereka yang mendukung investasi PT Surya Persada Lestari. Identitas sosial tercipta dengan adanya prejudis, isu penyebaran agama tersembunyi yang dibawa oleh Muslim, yang dibawa oleh PT Surya Persada Lestari, stereotip dengan pembedaan non-Muslim zimmi, yaitu non-Muslim yang menjadi penduduk di suatu negeri, dan harbi, non-Muslim yang menyiarkan agama mereka, serta sikap diskriminasi dengan tindakan penolakan investasi PT Surya Persada Lestari. Upaya penyelesaian sengketa antara PT Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang telah dilakukan sebanyak 5 kali dialog, 1 kali negosiasi, 1 kali fasilitasi, dan 1 kali mediasi. Berbagai upaya penyelesaian tersebut seringkali atas inisiatif dari masyarakat, dan seringkali Fauzi Bahar yang dianggap masyarakat bertanggung jawab terhadap hadirnya proyek PT Surya Persada Lestari tersebut tidak hadir, sehingga menimbulkan distrust terhadap pemerintah. Selain itu, Fauzi Bahar juga pernah menjanjikan akan mempertemukan para pihak yang menolak investasi tersebut dengan James Riyadi. Namun tidak terlaksana, sehingga menimbulkan memperdalam distrust terhadap pemerintah. Ditambah lagi dengan wali kota baru Mahyildi Ansrullah ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Padang, menandatangani surat penyataan yang akan membatalkan segala bentuk izin pendirian dan tidak akan memberikan izin pembangunan superblok PT Surya Persada Lestari. Namun, Mahyildi tidak bisa menepati janji yang telah ditandatanganinya tersebut, sehingga kembali menimbulkan distrust masyarakat terhadap pemerintah. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri atau kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Dalam melakukan negosiasi terdapat 4 tahapan yang penting yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua tawaran awal, yang ketiga pemberian konsesi, dan yang keempat akhir permainan. Negosiasi dinilai merupakan cara yang paling efektif sebagai sarana pencapaian kepentingan bisnis. Namun, dalam pengimplikasiannya banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi. Salah satunya adalah
bagaimana seorang negosiator harus memberikan dan mampu mempersuasi dalam negosiasinya demi tercapainya suatu tujuan dalam berdiplomasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.